La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi jami'i zalika ya? Hah? Wasabi udah di mana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u dan adapun yang ketujuh. Dan adapun yang ketujuh itu qatlu sayyidi, membunuh hewan buruan. Al-bariyyi yang bangsa daratan. Al-makuli yang bisa dimakan dagingnya. Al-makuli yang bisa dimakan dagingnya. Auma atau hewan. Bi aslihi tetap dalam aslinya emak. Makulun yakni bisa dimakan dagingnya. Min wahsin dari hewan buas. Min wahsin dari hewan buas. Watoirin dan burung. Watoirin lan burung. Burung. Wayahrumu. Wayahrumu dan haram aidon begitu juga. Apa soiduhu, memburunya soyid, memburunya soyid. Wawad uliyadi dan wawad uliyadi dan menguasai. Wawad uliyadi dan menguasai alaihi pada soyid. Wad uliyadi itu kalau makna secara lafad adalah menyimpan tangan. Maksudnya menguasai. Alaihi pada soyid. Wa ta'arudu dan menghilangkan atau mengambil. Wa ta'arudu dan mengambil. Li juz'ihi akan sebagiannya soyid. Wa sya'rihi dan bulunya soyid. Wa roisihi dan rois itu. Waroisihi dan roisnya soyid. Nanti mananya dicari.
Wasaminu dan adapun yang kedelapan. Wasaminu dan adapun yang kedelapan. Itu akdun nikahi, akad nikah. Fayahrumu maka haram alal muhrimi pada orang yang ihram. Apa ayyak kida? Akad siapa muhrim? An nikaha akan nikah. Linapsihi untuk dirinya muhrim. Linapsihi untuk dirinya muhrim. Au ghairihi atau selainnya muhrim. Biwakalatin dengan sebab wakil atau biwakalatin dengan sebab menjadi wakil. Au wilayatin atau menjadi wali. Au wilayatin atau menjadi wali. Watasi'u dan adapun yang kesembilan itu alwatu wati. Min akilin dari orang yang berakal. Alimin yang mengetahui at-tahrima. Alimin yang mengetahui bitahrimi akan diharamkannya wati. Bitahrimi akan diharamkannya wati. Sawaun baik itu. Jama'a menjima siapa muhrim. Fi hajin dalam ibadah haji au umrotin atau umroh. Fi kubulin dalam kubul. Au duburin atau dubur. Min zakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan. Zaujatin istri au mamlukatin atau yang dimiliki au ajnabiyatin atau orang lain. Wal asiru dan adapun yang ke-10. Wal asiru dan adapun yang ke-10. Itu al-mubasyaratu. Itu al-mubasyaratu bertemu kulit. Tima dalam anggota. Tima dalam anggota dunal farji selain farji. Kalamsin seperti memegang. Kalamsin seperti memegang. Au kublatin atau mencium. Wakublatin dan mencium. Bisahwatin dengan sahwat. Amma bigoiri sahwatin adapun dengan selain sahwat. Fala yahrumu maka tidak haram. Fala yahrumu maka tidak haram. Apa mubasyarah. Wapi jami'i zalika dan tetap dalam semua perkara tadi ayil muharramati yakni perkara yang diharamkan
Asabiqoti yang lalu, al-fidyatu yakni fidyah. Wasayati dan akan datang apa bayanuha penjelasan fidyah. Wal jima'u dan adapun jima al-madhkuru yang ditutur. Al-madhkuru yang ditutur. Itu tafsudu. Itu tafsudu. Jadi rusak. Jadi rusak bihi dengan jima. Apa al-umrotu umroh. Al-mufridatu yang menyendiri. Amalati adapun umroh. Amalati adapun umroh fidimni haji. Di dalam rangkaian ibadah haji. Di dalam rangkaian ibadah haji. Fikironin di dalam haji kiron. Fahia maka adapun alati itu tabiatun ikut lahu pada haji sihatan sahnya wapasadan dan rusaknya. Wa amal jima'u dan adapun jima itu payubsidu maka merusak apa jima? Itu payubsidu maka merusak apa jima? Al-hajja akan ibadah haji. Qabla tahallulil awali sebelum tahallul awal. Ba'dal wukuf setelah wukuf. Au qablahu atau sebelum wukuf. Amma ba'da tahallulil awali. Adapun setelah tahallul awal. Adapun setelah tahallul awal. Fala yubsidu maka tidak rusak apa haji illa akdan nikahi kecuali akad nikah. Ini istisnanya ke atas ya. Kewapi jami idzalika al fidyatu illa akdan nikah. Nah gitu istisnanya. Illa akdan nikahi kecuali akad nikah. Fainahu maka sesungguhnya akad nikah itu layan akidu tidak jadi apa akad nikah. Wala yufsiduhu dan tidak merusak. Wala yufsiduhu dan tidak merusak akan haji. Apa illal watu kecuali wati. Fil parji dalam parji. Bihilafil mubasyarati. Beda dengan bertemu kulit. Fi ghairil parji di selain parji. Fainaha maka sesungguhnya mubasyarah itulah tubsiduhu tidak merusak apa mubasyarah akan haji. Itulah tubsiduhu tidak merusak apa mubasyarah akan haji.
Wala yahruju dan tidak boleh keluar. Wala yahruju dan tidak boleh keluar siapa al-muhrimu, orang yang ihram, minhu dari haji, bil fasadi dengan sebab rusak. Wajibu dan wajib alaihi pada muhrim apa al-mudiyu meneruskan fi fasidihi dalam kerusakannya muhrim. Wasakoto dan tidak ada tiba din nusahi dalam sebagian redaksi apa kauluhu perkataan musonib lapad fi fasidihi. Lapad fi fasidihi. Ayin nusuki yakni ibadah min hajin dari haji au umratin atau umroh. Biayatia dengan melakukan siapa muhrim bibaqiyati a'malihi dengan sisa amalnya muhrim. Dengan sisa amalnya muhrim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini masih menjelaskan tentang perkara yang diharamkan pada seseorang yang sedang ihram. Berarti keharaman ihram yang ketujuh selanjutnya adalah qatlus sayyidi, memburu hewan buruan. Al-bariyyi yang bangsa daratan, al-makuli yang memang bisa dimakan dagingnya. Au ma fi aslihi makulun, atau hewan yang memang pada asalnya itu bisa dimakan. Min wahsin seperti hewan buas. Jadi maksud wahsin di sini itu seperti yang ada di hutan. Ada kan, ada itu ayam, itu ada ayam kampung, ada ayam hutan. Jadi wahsin itu sebenarnya bukan hewan buas, tapi hewan yang apa? Lincah itu apa bahasa hewannya apa? Lincah. Hah? Yang enggak bisa yang enggak jinak ada. Yang enggak jinak. Berarti sapi kan ada sapi itu sapi biasa, ada sapi itu sapi hutan. Itu sama. Kenapa? Karena pada asalnya hewan tersebut memang bisa dimakan dagingnya. Kemudian autoirin atau seperti manuk. Ya. Itu juga sama. Wayahrumu aidon. Nah, begitu juga haram soiduhu, memburunya. Jadi yang haram itu bukan hanya kita menangkap hewannya, tapi melakukan pekerjaannya pun, berarti dengan cara kita memburunya pun itu dihukumi haram. Sekalipun memang hewannya tidak tertangkap. Ya. Jadi kalau yang tadi itu memang dia memburu kemudian mendapatkan. Ini mah cuma memburunya doang, tapi tidak dapat. Itu juga sama, dihukumi haram. Kemudian wayahrumu aidon. Begitu juga haram soiduhu, ya udah barusan. Wawad uliyadi alaihi. Wawad uliyadi kemudian menguasai kepemilikan alaihi akan soyid, akan hewan buruan. Jadi kita tidak memburu, tapi orang lain yang memburu, kemudian kita memintanya atau kita dikasih
itu juga sama, nggak boleh. Atau semisal kita yang membiayai, nggak apa-apa. Semisal kamu yang memburunya, saya yang membiayainya, alat-alatnya, itu juga sama. Wawad uliyadi alaihi. Kemudian wa ta'arud li juz'ihi, atau menghilangkan hanya sebagian juznya. Jadi semisal dipotongnya itu cuman ekornya saja, itu juga sama, tidak boleh. Wa ta'arud li juz'ihi. Kemudian wa sya'rihi, atau bulunya, wa roisihi, atau roisnya. Roisnya tadi nanti dicari ya, mananya apa. Jadi intinya setiap bagian yang penting bagian tersebut memang dari hewan buruan, maka itu tidak boleh kita miliki. Intinya itu. Ya. Itu yang ke-7, keharaman ihram. Kemudian wasaminu akdun nikahi, yang ke-8, haram bagi seseorang yang sedang ihram adalah melangsungkan akad pernikahan. Gak boleh. Fayahrumu alal muhrimi ayyakida an nikah. Haram bagi seorang yang sedang ihram melangsungkan akad pernikahan linapsihi, baik untuk dirinya, au biwakalatin, atau au goirihi, atau selain dirinya. Biwakalatin dengan sebab contoh menjadi wakil. Ya, sama nggak boleh. Ada saya mah nikahnya itu cuman menjadi wakil. Ya, karena boleh kita menjadi wakil daripada orang lain yang menikah. Boleh. Semisal Faisal yang menikah, tapi dikabulnya sama Sapir. Boleh. Nanti bahasanya qabil tu nikah haha bimahrinat li Faisal. Saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan mas kawin sekian ya, untuk Faisal. Gitu. Kalau menjadi wakil. Jadi sama, menjadi wakil pun itu tidak boleh. Kemudian au wilayatin, atau menjadi wali seseorang yang menikahkannya. Itu pun sama. Tidak bisa dia menikahkan putri perempuannya, gak bisa. Ya, seorang. Jadi intinya akad nikah itu berarti yang diharamkannya itu satu, lelakinya, orang yang menikah. Yang kedua, walinya, orang yang menikahkan. Yang ketiga, udah jelas itu perempuannya. Ya, karena kan kalau perempuan tidak bisa akad nikah dengan sendiri kan. Harus melalui perantara wali dan juga calon pengantin laki-lakinya. Kemudian watasiu, yang ke-9, alwat'u. Haram bagi seseorang yang ihram itu melakukan wati atau jima. Min akilin, dari orang yang memang mempunyai akal, bukan orang gila. Alimin bitahrim, yang memang tahu akan keharamannya. Sawaun jama'a fi hajjin au umratin, baik dia melakukan jimanya itu di dalam rangkaian ibadah haji, kulin au duburin, mau jimanya itu dikubul jalan depan, au duburin, atau jalan belakang. In zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Jaujatin, baik istrinya, au mamlukatin, atau hambanya, au ajnabiyatin, ya, atau orang lain, berarti melakukan perzinahan. Oh, itu nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Haram hukumnya. Maka nanti juga salah satu dam atau fidyah yang memang sangat berat itu diantaranya adalah ini, melakukan jima, baik itu pada istrinya, baik itu pada hambanya, apalagi pada orang lain, berarti zina.
Wal asiru yang ke-10, pengharaman ihram adalah al-mubasyaratu fima dunal farji. Bersenang-senang atau bersentuhan kulit fima dunal farji, di anggota selain farji. Seperti gimana? Kalamsin tuh seperti berpelukan, lamsin itu. Wakublatin atau berciuman, ya itu juga sama diharamkan, nggak boleh untuk orang yang sedang ihram. Bisahwatin dengan sahwat, amma goiru sahwatin, amma bi goiri sahwatin. Adapun ketika memang dengan tanpa sahwat, fala yahrumu, maka itu tidak diharamkan. Nah, jadi suka ada peribahasa itu yang ramai sekarang itu. Jadi akad nikahnya itu dengan sederhana, nikahnya di KUA, kemudian setelah itu bulan madu pergi umroh bersama. Banyakan itu tuh. Nah, tapi harus tahu dulu ini nih. Jangan sampai sedang ihram kemudian melakukan jima atau melakukan mubasaroh, bersenang-senang dengan istri, itu gak boleh. Ya, adapun bahasa bulan madu ke Mekah dengan istri, ya, maka itu berarti dilaksanakannya itu harus sebelum niat ihram atau setelah ihram beres selesai, setelah tahallul baru boleh. Gitu. Jadi kalau dalam masih keadaan statusnya muhrim, maka itu statusnya haram, baik jima ataupun mubasyarah. Paham? Jadi itu 10 hal perkara yang memang diharamkan bagi seseorang yang sedang ihram. Jadi wayahna bahasa Sunda mah, ketika kita sudah niat ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, harus menjauhi 10 larangan ini. Ya. Kenapa? Karena nanti konsekuensinya ketika 10 perkara diharamkan ini kita laksanakan, maka ada dam yang harus dibayar, ada denda yang harus dibayar. Itu. Oh. Mana beda. Wapi jami idzalika, dan dalam keseluruhan hal yang tadi, ayil muharramati asabiqoh, yakni keharaman yang tadi, al fidyatu, yakni harus membayar fidyah, wasayati bayanuha, dan nanti akan datang penjelasan tentang fidyah di depan di paslun fi ahkamid dima'il wajibah, dam-dam yang memang dihukumi wajib, nanti di depan setelah pasal terakhir di bab haji. Al fidyatu, wajib membayar fidyah. Tiksa. Wal jima'u al mazkuru tafsudu bihi al umratu al mufridah. Jima yang tadi yang dijelaskan barusan itu merusak umroh al mufridatu, umroh yang menyendiri. Fa amalati fid dimni hajin, maka adapun umrohnya semisal adanya di dalam rangkaian ibadah haji, fi kironin yang dinamakan dengan haji kiron, fahiya tabiatun lahu sihatan wapasadan, maka itu mengikuti pada hajinya secara sah dan juga secara fasadnya. Itu. Jadi kan kemarin bahwa antara haji dan umroh itu ketika memang dipisah-pisah, namanya apa? Haji ifrad. Ketika dipisah-pisah, haji ifrad. Ada haji tamattu. Kalau ifrad berarti haji dulu kemudian
umroh. Kalau tamattu umroh dulu kemudian haji. Ada lagi haji kiron. Kalau haji kiron itu berarti digabung haji plus umroh. Nah ini keharuman jima yang tadi itu berbicara jika umrohnya yang menyendiri. Berarti baik ifrad ataupun tamattu. Nah, kalau semisal umrohnya itu digabung dengan ibadah haji, kemudian dia melakukan jima, fahiya tabi'atun lahu sihatan wapasadan. Maka umrohnya itu mengikuti pada ibadah haji. Jika hajinya sah, maka otomatis umrohnya pun sah. Jika hajinya fasid, maka umrohnya pun dinyatakan fasid. Wa amal jima'u fayubsidu al-hajja. Nah, kemudian jima yang memang bisa merusak ibadah haji itu qabla tahallulil awal. Sebelum tahallul awal, ba'dal wukufi, setelah wukuf. Au qablahu, atau sebelum wukuf. Amma ba'da tahallulil awal, adapun setelah tahallul awal, fala yafsudu, maka itu mah tidak merusak. Jadi tahallul itu ada dua, ada tahallul awal, ada tahallul sani. Ya ingat, tahallul awal itu dikerjakan yang penting salah satu daripada tiga hal ini terlaksana. Apa saja? Satu, tahallul awal itu. Satu, lempar jumroh akobah di tanggal 10 Zulhijjah. Satu. Yang kedua, menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah halku atau mencukur rambut. Yang penting dua terlaksana, maka itu namanya tahallul awal. Bebas yang mana saja. Kalau setelahnya 1, 2, 3 terlaksana, namanya tahallul sani. Ya. Berarti jima yang merusak haji itu ketika dilakukan qabla tahallulil awal. Sebelum tahallul awal. Berarti belum melaksanakan 3 tadi yang tadi. Baru melaksanakan 1, semisal baru lempar jumroh akobah pas tanggal 10. Kemudian dia langsung melakukan jima. Nah, maka itu yang merusak pada ibadah haji. Ya. Adapun jika setelah tahallul awal, berarti gimana? Yang penting 2 hal terlaksana. Baik itu udah jumroh akobah sama menyembelih, atau menyembelih sama halkun, atau halkun sama jumroh akobah. Ketika 2 sudah terlaksana, berarti itu ba'da tahallulil awal. Nah, setelah terlaksana, kemudian dia jima. Nah, itu mah tidak merusak ibadah haji. Dalam artian gini, tidak merusak itu dalam artian ya, tidak bayar fidyah, tapi tetap dosa keduanya. Jima yang dilakukan baik setelah tahallul awal atau qabla tahallul awal, itu semuanya dihukumi dosa. Gitu ya. Baik qoblal wukuf ataupun ba'dal wukuf. Paham? Amma ba'da tahallulil awal fala yafsudu. Kalau setelah tahallul awal mah itu tidak merusak ibadah haji. Jadi gini kesimpulannya, ketika memang umroh dan hajinya itu diikutkan dalam artian digabung, maka dia melakukan semisal jima sebelum tahallul awal, maka hajinya fasid. Hajinya rusak.
Berarti ketika hajinya rusak, otomatis umrohnya pun menjadi fasid. Jadi rusak sama. Umrohnya rusak, hajinya rusak. Ketika haji rusak, nantinya wajib dibayar fidyah dan juga wajib qada. Itu yang susahnya itu wajib qadanya. Oke lah kalau masalah umroh semisal bisa dilakukan tiap tahun, tiap bulan, tiap waktu bisa. Kalau haji kan cuma 1 tahun sekali, juga kita tidak tahu apakah memang tahun depan bisa berangkat lagi atau enggak. Nah, paham ya? Illa akdan nikahi. Nah, ini nyambungnya ke atas nih, bukan ke barusan, ke atas nyambungnya. Tadi wapi jami idzalika alfidyatu illa akdan nikah. Pada keharuman ihram yang tadi wajib membayar fidyah kecuali akad nikah. Fa innahu layan akidu maka itu akad nikahnya itu tidak sah wala yufsiduhu illal wat'a dan juga tidak merusak haji kecuali wati yang dilakukan fil farji di dalam farji bihilafi mubasaroti beda halnya dengan mubasaroh fi ghairil farji di selain farji fa innaha la tufsiduhu maka itu tidak merusak pada ibadah haji wala yakhruju al muhrimu minhu bil fasad. Seseorang yang ihram itu tidak bisa otomatis keluar daripada hajinya bil fasadi dengan sebab telah merusak hajinya. Terus gimana tuh? Bal yajibu alaihi al mudiyu tetapi wajib baginya meneruskan fi fasidihi dalam kepasadannya. Wasaqata fi ba'din nusakh dan tidak ada dalam sebagian redaksi kauluhu bahasa musannif fi fasidihi. Maksudnya fi fasidihi itu an nusuki yakni ibadah min hajjin au umratin baik ibadah haji atau ibadah umroh bi ayyatia bi baqiyati amalihi dengan melaksanakan sisa daripada amal-amalnya. Gitu ya. Nah, itu berarti keharusan yang harus memang dilaksanakan bagi seseorang yang melanggar atau melakukan salah satu daripada perkara yang diharamkan untuk orang yang sedang ihram. Paham? Paham ya? Jadi gitu tuh. Jadi yang lebih rentan itu yang termasuk memang fasadnya itu besar dan dendanya pun lumayan itu adalah jima maka sebisa mungkin harus menjauhinya ya. Jadi ketika kita ibadah haji ataupun ibadah umroh jangan sampai kita lakukan hal-hal yang memang tidak ada manfaat yang hanya menuju pada hawa nafsu. Tahan dulu lah ketika kita ihram. Dikarenakan kan ibadah haji itu sesuatu yang memang gak bisa kita laksanakan tiap hari kan. Gitu. Kadang mungkin seumur hidup 1 kali atau mungkin bahkan seumur hidup itu gak pernah kalau gak ada nasib. Ya itu. Jadi jangan sia-siakan. Ketika memang kamu punya nasib bisa berangkat ibadah haji atau ibadah umroh ke tanah suci, jangan sia-siakan dengan melakukan pengharaman ihram. Gitu. Saya tanyakan.
Tanyakan enggak? Hmm? Yang lainnya kemana, perempuan? Mana? Bila gak ada? Dan nanti untuk fidyahnya atau dimanya, denda-dendanya nanti ada di depan tuh. Bervariatif, beda-beda, tergantung apa yang kita lakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima alam tana, Robi alimna alladhi yanfa'una, Robi fakihna wa fakih alana wa qara badilana bidini, tawasalna binta'alumi, tawasalna bita'ali, antara